Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di perkuliahan Tata Kelola TI. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua. Di mana di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang praktik terbaik tata kelola teknologi informasi di sebuah perusahaan. Jadi definisi tata kelola teknologi informasi di perusahaan itu menurut the Ministry of International Trade Industry itu kapasitas organisasi untuk mengontrol perumusan dan implementasi strategi TI dan panduan untuk arah yang tepat sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan serta keuntungan kompetitif bagi korporasi. Kemudian dari ITJI atau Information Technology Governance Institute, tata kelola teknologi informasi adalah tanggung jawab direksi dan manajemen eksekutif. Ini merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan dan terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi, serta proses yang memastikan bahwa organisasi menopang TI dan mencapai tujuan organisasi. Jadi di sebuah perusahaan, untuk yang sekarang, itu biasanya teknologi informasi atau tata kelola teknologi informasi haruslah ada. Untuk apa? Untuk mencapai dari tujuan organisasi itu, di mana di teknologi informasi itu bisa untuk kebutuhan dari pengorganisasian, dari SDM, kemudian dari keuangan, dari penjadwalan atau apapun itu, semua terkontrol dalam sebuah teknologi informasi. Selanjutnya adalah fokus area tata kelola teknologi informasi. Fokus area pada tata kelola teknologi informasi adalah bagaimana menyelaraskan tujuan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai dengan mudah, serta investasi yang digunakan pada penggunaan TI dapat kembali menjadi modal bagi perusahaan. Jika melihat dari bagian ini, di tengah ini ada stakeholder atau pimpinan. Kemudian dari pimpinan ini membuat sebuah IT strategik atau strategi IT di mana tata kelola IT yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ketika strategi ini dibuat, maka IT value delivery akan disampaikan masuk ke risk management. Setelah disampaikan, maka akan dicari dari strategi itu apa sih risiko manajemen yang akan muncul. Nah, kemudian setelah sampai ke risk management, masuk ke performance measurement. Dari performance measurement kembali lagi ke IT strategic alignment. Seperti itu terus sampai akhirnya tujuan dari tata kelola teknologi informasi di sebuah perusahaan itu dapat terwujud atau optimal. Struktur, proses, dan mekanisme. Pada dasarnya, tata kelola teknologi informasi adalah suatu kekhawatiran tentang dua hal, yaitu bahwa TI memberikan nilai bisnis dan bahwa risiko TI telah diantisipasi. Yang pertama didorong oleh keselarasan struktur strategis TI dengan bisnis, sedangkan kedua didorong oleh pengaplikasian akuntabilitas ke dalam perusahaan. Kedua kebutuhan pengukuran misalnya penggunaan balance scorecard. Jadi penggunaan teknologi informasi ini adalah tentang dua hal. Yang pertama adalah nilai tentang keselarasan struktur strategis TI dengan bisnis, dan kedua adalah pengaplikasian akuntabilitas ke dalam perusahaan. Kerangka kerja TI. Berikut ini kerangka kerja berdasarkan Peterson's Framework 2002. Struktur melibatkan keberadaan bertanggung jawab seperti eksekutif TI dan keragaman TI serta proses merujuk strategi TI sampai dengan pengambilan keputusan dan monitoring. Integration TI, Structure, Process, Relation, Mechanism. Jadi di sini teman-teman mahasiswa bisa mempelajari tentang taktiknya atau strateginya, kemudian mekanismenya, seperti apa yang dibutuhkan
untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan tujuan dari sebuah perusahaan. Roles and responsibilities. Pendefinisian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tidak ambigu dari berbagai pihak yang terlibat merupakan prasyarat penting untuk penggunaan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif. Hal ini merupakan peran dari direksi dan manajemen eksekutif untuk merumuskan tugas serta tanggung jawab dan memastikan bahwa semuanya jelas dipahami pada seluruh lini pada organisasi. Takutnya kalau misalkan peran dari direksi dan manajemen eksekutif belum jelas di pemakaian tata kelola teknologi informasi, maka pada akhirnya teknologi informasi itu tidak bisa dikelola secara optimal atau dimanfaatkan secara optimal. Dan itu biasanya terjadi ketika tidak ada dari beberapa direksi itu masih bingung bagaimana pengaplikasiannya, kemudian di bagian mana mereka harus mengoperasikan teknologi informasi itu. Maka dari itu perlu dibuat pendefinisian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya IT Strategy Commit and IT Steering Commit. Nah, di sini ada wewenang dan keanggotaan. Dari wewenang tersebut, IT Strategy Commit-nya menyarankan direksi dan manajemen strategi TI. Kemudian didelegasikan oleh direksi untuk memberikan masukan terkait strategi, fokus dan tujuan saat ini, dan isu strategi TI masa depan. Ini adalah strateginya untuk untuk mewujudkan ketiga hal ini. Kemudian IT Steering Committee itu membantu eksekutif di pelaksanaan strategi TI. Kemudian mengawasi manajemen layanan TI. Dan yang terakhir berfokus pada implementasi. Selanjutnya keanggotaan, itu strateginya adalah direksi dan bukan anggota direksi. IT Steering Committee-nya, CIO, serta konsultan yang berkaitan dengan TI pada perusahaan tersebut. IT Organization Structure, itu efektivitas tata kelola teknologi informasi juga ditentukan oleh bagaimana TI diatur dalam sebuah organisasi, di mana pengambilan keputusan teknologi informasi berada pada organisasi tersebut, sehingga semua lini dari organisasi dapat mengambil manfaat dari pengambilan keputusan melalui TI. Pemanfaatan teknologi informasi juga harus disusun secara jelas dan teratur dalam organisasi. Balance Scorecard, ini pembangunan IT Development Balance Score dan IT Operational Balance Score didefinisikan sebagai enable untuk Strategic Balance Scorecard yang digunakan untuk enabler dari Business Balance Scorecard. Di sini dideklarasikan dulu visi dan strategi dari sebuah perusahaan itu, kemudian orientasi dari customer atau pelanggan, kemudian corporate contribution, kontribusi dari perusahaan, kemudian visi dan strategi itu juga melibatkan tentang future orientation dan operational excellence. Strategic Information System Planning, menurut RLCM 1993, itu Strategic Information System Planning atau SISP memiliki 4 komponen utama, yaitu menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, memanfaatkan TI guna keunggulan kompetitif, mengarahkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya TI, dan mengembangkan kebijakan teknologi dan arsitektur. Itu adalah tujuan dari sebuah Strategic Information System dari RLCM 1993. Selanjutnya COVID and ITIL, Control Objective for Information and Related Technology atau COVID itu menyediakan 34 proses teknologi informasi yang sesuai dengan tingkatan organisasi yang bertujuan sebagai pengendali dan pedoman manajemen termasuk model kematangan, maturity models, dan penilaian scorecard. Dibentuk indikator tujuan utama dan indikator kinerja utama. Tujuan COVID juga dapat membantu untuk mendukung IT governance dalam suatu organisasi. Kontrol tujuan dari membantu dan menyarankan pengguna IT. Jadi COVID memberitahu apa yang harus dilakukan
dan ITIL menjelaskan secara rinci bagaimana itu harus dilakukan. Jadi COBIT dan ITIL itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengaudit dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan, apakah itu sudah sesuai dengan visi misi dan tujuan dari sebuah perusahaan tersebut. Ini adalah metodenya. Selanjutnya, Service Level Agreements atau SLA itu mendukung kebutuhan proses service level management untuk menjalankan peran penting. Fungsi dari SLA adalah mendefinisikan apa tingkat layanan yang diterima oleh pengguna dan yang dicapai oleh penyedia layanan. Mendefinisikan apa yang dapat diterima bersama dan disepakati dalam hal ini merupakan indikator kualitas dari layanan yang diberikan. Kalau SLA ini adalah sendiri metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan atau customer tersebut, atau bahkan pengguna, user, dalam penggunaan teknologi informasi yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, Information Economics itu metode ekonomi informasi yang dikembangkan oleh Benson dan Parker dapat digunakan sebagai penyelarasan di mana bisnis dan TI dapat menghasilkan proyek-proyek teknologi informasi. Dengan cara ini dapat diprioritaskan dan proyek mana yang dapat dipilih. Ekonomi informasi berawal dari Return on Investment (ROI), di mana akan dihitung suatu pengembalian modal dari investasi yang dilakukan meliput berapa lama bisa modal itu kembali, kemudian berapa jumlahnya dan dampak yang akan didapati. Selanjutnya, Relational Mechanism. Mekanisme lain untuk IT governance adalah komunikasi dua arah yang efektif dan partisipasi yang baik atau hubungan kerjasama antara bisnis dan departemen teknologi informasi. Karena sering adanya kekurangan kesadaran bisnis pada bagian TI atau sedikit apresiasi pada bagian bisnis tersebut. Intinya adalah di sebuah perusahaan untuk yang sekarang ini pastinya teknologi informasi sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah yang pertama adalah bagaimana operasional dan manajemen di sebuah perusahaan itu semua bisa terkendali atau dimonitoring melalui aplikasi atau teknologi informasi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian dari akuntan atau dari keuangan, dari SDM dan lain-lain, itu semua dapat dihandle oleh teknologi informasi yang ada di perusahaan tersebut. Itu adalah tujuan utama dari tata kelola teknologi informasi di sebuah perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di forum diskusi Skalsa atau bisa langsung chat melalui WA saya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.